Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa kabar adik-adik di hari ini? Tentunya di dalam Tuhan kita dahsyat, boom, luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak pengasuh mengundang adik-adik semua untuk berdiri, dan kita akan memuji Tuhan dalam pujian hari ini, harinya Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak pengasuh minta adik-adik semua duduk tenang, lalu lipat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lalu kita mulai ibadah sekolah minggu kita dalam doa di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, di saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan bagi kami dalam kehidupan ini. Walaupun dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu kami semua ada di rumah, namun kami percaya kasih dan setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, dalam mendasari ibadah kami di saat ini, kami mendasarinya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik siapkan Alkitab. Kita baca dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Namun, sebelum kita akan membaca Alkitab ini, adik Putra akan bawa kita dalam doa pembacaan. Kemudian, adik Angel dan adik Karen akan bawa kita dalam proses pembacaan Alkitab. Teman-teman, kakak pengasuh serta papa dan mama yang ada di rumah, sebelum kita membaca firman Tuhan di siang ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berilah kami Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman dan para pengasuh sekalian, di saat ini kita akan membaca sedikit dalam lembaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayatnya ke-26 sampai ayatnya ke-40 yang berbunyi demikian. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom adik-adik di rumah dan dimanapun berada. Kakak Ani bersyukur karena di siang hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kakak membawakan cerita, kakak minta semua duduk yang manis, duduk yang sopan, dan kakak akan membawakan cerita tentang sida-sida dari Ethiopia. Ada 3 hal yang harus adik-adik ketahui dari cerita yang akan dibawakan oleh kakak di siang hari ini. Yang pertama, adik-adik harus bisa menyebutkan siapa atau asal-usul dari sida-sida itu sendiri. Yang kedua, adik-adik harus mengetahui dan mampu menyebutkan bagaimana kerinduan sida-sida itu untuk memberitakan Injil, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus tahu apa tindakan dari Filipus untuk membantu sida-sida dari Ethiopia itu. Adik-adik yang manis, mungkin adik-adik pernah menonton film kerajaan, sebuah kerajaan yang di dalamnya ada raja, ratu, permaisurinya ya, ratu, bahkan juga ada ibu suri. Tetapi selain ada ibu suri, raja dan ratu, ada juga pelayan-pelayan dan dayang-dayang. Nah, kalau tadi kakak pengasuh bilang ada sida-sida dari Ethiopia, kakak pengasuh mau bilang ke adik-adik, sida-sida itu sama dengan para pelayan. Pelayan yang betul-betul dia ada di situ, dia menjaga, dia memenuhi kebutuhan dari ratunya. Nah, itu sama dengan sida-sida dari Ethiopia. Jadi dia berperan untuk betul-betul melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan yang taat, menjalankan semua perintah daripada ratu. Tetapi selain itu, sida-sida ini juga dia adalah orang kepercayaan kerajaan. Sehingga adik-adik tahu, ternyata semua persoalan menyangkut keuangan di dalam kerajaan itu diatur oleh sida-sida. Adik-adik sekalian, kalau di rumah, adik-adik papa pergi ke kantor. Papa pulang, papa dapat gaji, berkat dari Tuhan. Papa tidak lalu mengurus uang itu sampai habis. Tapi biasanya papa mendapatkan uang, papa pulang, mama yang mengolah uang. Mama beli ikan, mama beli sayur, mama beli perlengkapan sekolah adik-adik. Berarti mama disebut bendahara keluarga. Sama dengan sida-sida. Sida-sida ini mereka adalah orang kepercayaan di kerajaan, tetapi mereka juga sebagai bendahara yang mengatur keuangan kerajaan. Nah, adik-adikku yang Tuhan Yesus sayangi, apa yang terjadi adik-adik? Sida-sida dari Ethiopia ini, dia asalnya dari Ethiopia. Dia mengabdi pada seorang ratu yang disebut Ibu Suri. Ibu Suri ini betul-betul memberikan kepercayaan kepada sida-sida untuk mengatur kerumah tanggaannya dalam kerajaan. Tetapi yang sangat disayangkan adalah, adik-adik tahu apa yang disayangkan? Ternyata sida-sida ini dia memiliki sebuah kegetiran hati. Dia pikiran adik-adik, waduh, saya tinggal di kerajaan, tetapi kenyataannya saya berbeda pandangan dengan orang di dalam kerajaan ini. Kenapa sampai kakak bilang seperti itu? Karena ternyata raja, ratu, dan semua orang dalam istana yang adalah orang Ethiopia, mereka tidak pernah mengenal Tuhan Allah. Mereka tidak pernah percaya kepada Allah orang Yahudi. Sementara sida-sida yang adalah orang Ethiopia juga, tetapi dia menganut ajaran orang Yahudi. Walaupun dia orang Ethiopia. Sehingga karena kerinduan hatinya untuk mengenal siapa sebenarnya Yesus sesuai ajaran orang Yahudi, maka sida-sida ini dia bisa menjalankan semua ajaran agama orang Yahudi. Yaitu diantaranya dia bisa mengikuti sunat, dia berpuasa, bahkan dia melakukan semua proses beribadah yang dilakukan oleh umat Yahudi.
Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, karena kerinduan hati itu, maka sida-sida ini pergi mencari Tuhan, mengikuti ibadah. Dia harus berjalan dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Adik-adik tahu tidak? Ternyata perjalanan dari Ethiopia sampai ke Yerusalem itu sangat jauh. Panjangnya kurang lebih 76,6 km. Perjalanan sangat jauh. Tetapi sida-sida ini sangat penuh sukacita karena kerinduan hatinya. Dia tetap berjalan. Tapi dia betul-betul dihargai oleh orang kerajaan. Sehingga alat angkut yang dipakai adalah sida-sida ini mengenakan kereta kuda ya, kereta kuda. Ya, adik-adik, kalau kereta kuda itu tidak dipakai atau tidak ditunggangi oleh sebarang orang. Yang bisa naik di kereta kuda adalah orang-orang keluarga kerajaan. Demikian pun sida-sida yang dari Ethiopia ini dipercayakan untuk pergi beribadah menggunakan kereta kuda. Ya, adik-adik yang manis, adik-adik pernah melihat kereta kuda? Ya, kereta kuda ini ditunggangi atau hanya bisa dinaiki oleh orang-orang tertentu dari kerajaan yang punya jabatan. Apa yang terjadi adik-adik? Karena sida-sida Ethiopia ini dipercayakan oleh orang istana, oleh ratunya, sehingga dia bisa menunggangi kereta kuda tadi. Dia harus melakukan perjalanan pergi dari Ethiopia ke Yerusalem dengan jarak yang tadi kakak sudah bilang 76,6 km. Itu sangat jauh adik-adik. Tetapi dia berjalan pergi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika ia balik dari Yerusalem ke Ethiopia, dia sambil membacakan firman Tuhan, Alkitab. Kalau saat ini kita punya Alkitab dalam bentuk buku, tetapi dulu Alkitab itu dalam bentuk gulungan-gulungan kertas. Dan sambil membuka gulungan kertas itu dia membacakan salah satu firman Tuhan, yaitu di Yesaya. Adik-adik, dia membacakan firman Tuhan itu dengan suara lantang. Tapi anehnya, sida-sida ini sama sekali tidak pernah memahami apa isi firman Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya mengutus seseorang untuk membantu sida-sida tersebut menerjemahkan dan mengartikan firman Tuhan lebih dalam. Siapa yang diutus adik-adik? Ternyata dari 12 murid Tuhan Yesus ada satu murid yang Tuhan utus, yaitu Filipus. Filipus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan di Samaria. Selanjutnya Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya mengutus Filipus untuk segera pergi ke Gaza. Adik-adik, Gaza itu sekarang adalah Ethiopia. Di sana dia berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Lalu dia menanyakan, Tuhan, apakah engkau mengerti firman yang kau bacakan? Apa yang kau bacakan? Apa yang dikatakan oleh sida-sida itu? Bagaimana mungkin saya mengerti firman ini jika tidak ada yang memberitahukannya? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ini kesempatan suara Tuhan dengan Roh Kudusnya untuk Filipus menyampaikan bagaimana amanat Tuhan Yesus, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Filipus menjelaskan arti firman Tuhan yang dibacakan oleh sida-sida itu, yaitu bagaimana Yesus rela disalibkan untuk keselamatan orang banyak. Dan dalam perjalanan mereka mengendarai kereta kuda, tiba-tiba sida-sida dari Ethiopia melihat ada daerah di sekitarnya yang ada air. Timbul dari hatinya yang paling dalam, dia bertanya kepada Filipus, Tuhan, apakah saya bisa dibaptis? Karena kebetulan ada air di situ. Apa jawab Filipus kepadanya? Jika Tuhan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, silakan, saya siap membaptis Tuhan. Lalu dengan lantang, dengan hati yang paling tulus, sida-sida itu menjawab, saya siap dibaptis karena saya percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi dan kakak pengasuh cintai, saat itulah terjadi proses pembaptisan. Filipus langsung membaptis sida-sida dari Ethiopia. Dan hari itu juga sida-sida dari Ethiopia menganut ajaran agama Kristen. Dari firman Tuhan ini adik-adik, ternyata apa yang bisa kita ambil? Kakak pengasuh mau bilang untuk adik-adik sekalian bahwa Tuhan Yesus menghendaki adik-adik
kakak pengasuh, mama di rumah, papa di rumah, om dan tante, semua kita, orang kaya, orang miskin, orang kulit putih, orang kulit hitam, orang rambut lurus, orang rambut keriting, siapapun kita yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya sebatas percaya, tapi kita harus membuktikan siapa diri Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga kakak pengasuh mau kasih ingat adik-adik, mari jadilah seperti Filipus, yaitu memberitakan Injil. Jadilah saksi Tuhan, sehingga lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, orang lain percaya kepada Yesus. Semoga firman Tuhan ini bermakna untuk adik-adik di rumah, bahkan kami para pengasuh, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Sebelum kakak pengasuh menutup firman ini, adik-adik jangan lupa ada soal evaluasi yang akan adik-adik kakak pengasuh sampaikan dan akan dijawab oleh adik-adik di rumah, dan setelah itu soalnya akan dikirim kembali, dijemput oleh para pengasuh. Soal yang pertama, sebutkanlah asal usul sida-sida dari Ethiopia. Soal yang kedua adalah adik-adik harus mampu menyebutkan apa kerinduan hati dari sida-sida itu, yaitu memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus mampu menyebutkan apa tindakan dari Filipus untuk menjawab yang menjadi persoalan dari sida-sida di Ethiopia. Sebelum kakak pengasuh tutup, ada satu lagi yang menjadi tugas adik-adik di rumah, yaitu adik-adik harus menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya di mana adik-adik? Pada Kisah Para Rasul 8 pada ayatnya yang ke-37b. Kakak pengasuh ulang lagi, ayat hafalannya pada Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-37b. Semoga firman Tuhan di siang hari ini memberikan semangat untuk adik-adik di rumah, walaupun kita tidak mengikuti ibadah sekolah minggu secara bersama, tetapi semangat untuk memberitakan firman Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik yang manis, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita akan berdoa. Dan setelah kita berdoa, kita mengiringi persembahan dengan menyanyi bersama dari nyanyian GPM nomor 166 ayat yang pertama dan seterusnya disesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah korban yang agung, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di siang hari ini. Dan kini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mau menerima persembahan syukur kami ini untuk dijadikan guna perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia, secara khusus untuk pengembangan pelayanan sekolah minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, sementara persembahan dipungut, kita sama-sama akan menyanyikan dari nyanyian GPM 166 ayat 1, Bawa Persembahan. Adik-adik yang manis, kini saatnya kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, kakak pengasuh minta semua duduk yang manis, lipat tangan, duduk yang sopan, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan terlalu baik atas hidup kami. Di siang hari ini, walaupun karena kondisi pandemi corona, kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya cinta Tuhan yang mengikat kami. Sehingga di siang hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau secara bersama-sama walaupun dalam bentuk di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena sampai detik ini Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Itu berkat terindah yang kami rasakan. Dan di saat ini Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan, kami mau bilang buat Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kebanyak Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik. Dan kami minta kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami anak-anak, jaga pelihara lindungilah kami semua di masa-masa pandemi corona ini Tuhan. Kami yang tidak diberikan kesempatan belajar karena kondisi yang terjadi, kami yang tidak bisa bersama teman-teman dan kakak pengasuh dalam ibadah-ibadah sekolah minggu, semua hal kami lakukan di rumah. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, tangan Tuhan yang penuh kasih akan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih. Kami tetap mengharapkan kasih sayang Tuhan melindungi menyertai kami selalu. Dan di siang hari ini Tuhan, sebelum kami naikkan doa kami sebagai anak-anak minta ampun buat Tuhan, kalau sepanjang seminggu ini ada hal-hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau mengampuni kami. Tuhan Yesus yang baik,
Siang ini kami mau berdoa untuk papa dan mama kami. Kami bersyukur karena papa dan mama kami bisa melayani kami, menjaga, memelihara kami, membimbing kami, mengasuh kami untuk selalu menjadi anak yang baik. Kami minta Tuhan berkatilah papa dan mama kami tercinta. Kami juga berdoa Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan kepada papa dan mama kami di rumah. Kami pun minta Tuhan Engkau memberkati semua para guru, para pengasuh, semua orang dimanapun di lingkungan kami yang turut mendukung pertumbuhan iman kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, di minggu ini Tuhan kami cuma minta biarlah kasih sayang penyertaan Tuhan menyertai kami sepanjang usbu ini. Tutup bungkusi kami dengan darah anak domba Allah yang kudus. Biarlah kami terhindar dari hal-hal kecelakaan kecil, kecelakaan besar, bahkan malapetaka, bencana alam yang tiba-tiba, sakit penyakit yang mendatangkan kematian atas hidup kami. Tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu menaruh pengharapan kami seutuhnya buat Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, cukupkanlah kebutuhan kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami bisa mendapatkan makan minum pakai yang cukup, sehingga lewat semua itu kami memuliakan Engkau di sorga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua teman-teman yang mungkin tidak merasakan yang seperti kami rasakan saat ini, yang mungkin kehilangan orang tua, kehilangan kasih sayang dari papa dan mamanya, kehilangan cinta kasih, bahkan mereka harus lapar dan tinggal di bawah-bawah kolong jembatan sekalipun karena kondisi ekonomi mereka. Kami minta tangan Tuhan tetap menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami semua, bantu pemerintah, bantu gereja Tuhan, sehingga semua kami bergandeng tangan untuk sama-sama mengupayakan pemutusan atas penyakit pandemi virus corona yang merajalela. Tuhan memberkati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, biarlah kami semua hidup dalam damai bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terlalu baik. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak sekolah minggu dari sektor 1 sampai sektor 20, semua para pengasuh dari sektor 1 sampai sektor 20. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dimanapun semua para pengasuh dan anak-anak berada. Berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka. Pada akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa ini, kami minta Tuhan Yesus mau datang. Sempurnakanlah doa kami dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid di zaman lampau, bahkan kepada kami sekalian secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada satu hal yang Kakak Ani mau kasih ingat buat kita semua, baik adik-adik di rumah, bahkan semua para pengasuh, termasuk mama dan papa. Dalam kondisi ini, jangan pernah kita khawatir. Ingat, Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Dan adik-adik istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga jangan pernah ragu bahwa tangan Tuhan tetap menolong adik-adik. Ingat, kita harus belajar dari Filipus, jadilah pemberita firman Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah ini sampai ke tepian waktu ini. Kini kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami memohon berkat Tuhan atas hidup kami semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sahabat kami anak-anak, mau tinggal menyertai semua anak-anak di rumah mereka masing-masing, semua para pengasuh dari sektor 1 sampai sektor 20, semua orang tua yang turut membimbing anak-anak kami, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari adik-adik, kita mengakhiri ibadah di siang hari ini, kita angkat pujian Aku Istimewa.